Pemirsa, pedangdut Dewi Persik dan Angga Wijaya akhirnya telah resmi bercerai. Keputusan cerai tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan Senin kemarin. Dengan demikian, Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan cerai yang diajukan Angga Wijaya terhadap istrinya Dewi Persik. Dalam keputusan tersebut, Majelis Hakim hanya mengabulkan gugatan cerai yang diajukan Angga Wijaya tanpa gugatan harta gonogini. Ya mungkin tahu diri, karena memang ketika dengan saya kan dia nggak punya apa-apa. Tapi dengan saya kan dia makin kaya. Oke, hari ini agendanya adalah pembacaan keputusan dan sudah dibacakan, nanti akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu Emi. Tapi seperti biasa pagi hari tadi kami selaku kuasa hukum dari Mbak Dewi Persik sudah menghubungi Mbak Dewi melalui Bu Emi, sudah menghubungi apakah akan hadir di persidangan. Tapi yang bersangkutan sudah menyampaikan bahwa cukup yang hadir dari kuasa hukum saja karena kita sudah mendapatkan kuasa penuh. Dan dipertanyakan lagi tadi apakah masih ada upaya untuk mediasi untuk berdamai sebelum diputus. Tapi jawaban dari Mbak Dewi adalah tetap mengikuti putusan pengadilan dan sudah diserahkan kepada kuasa dan juga majelis hakim. Begitu juga kepada Mas Angga tadi juga dihubungi oleh rekan kantor kami, Mas Ega, juga sudah menyampaikan pertanyaan yang sama, apakah masih bisa ada mediasi untuk berdamai sebelum ada putusan. Jawabannya dari Mas Angga juga bahwa sudah menyerahkan kepada majelis hakim dan kepada kuasa hukumnya. Jadi tadi permohonan yang kami ajukan sudah dikabulkan oleh hakim majelis. Pada hari ini gugatan permohonan pemohon melawan termohon telah diputus hari ini dengan mengabulkan permohonan pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sesuai dengan yang diajukan, yaitu permohonan untuk diberi izin mengikrarkan talak, itu yang dikabulkan, dan itu gugatan yang diajukan. Jadi hanya perceraian saja yang diajukan dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Diungkapkan Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan Taslima, Majelis Hakim memberikan waktu hingga 2 minggu ke depan untuk kedua belah pihak jika ingin mengajukan upaya hukum atau mediasi. Namun jika tak ada upaya lain setelah 2 minggu terlampaui, maka pihak Angga Wijaya harus membacakan ikrar talaknya di hadapan Majelis Hakim. Gak ada yang berbeda, sama aja. Dari dulu punya suami juga sama aja kayak gak punya suami. Jadi ya ini akan lebih baik dan bersyukur sama Allah, maksudnya ya dijalani aja. Tapi yang pasti kami juga tetap walaupun nanti sudah selesai putusan ini tetap akan mencoba hubungan silaturahmi sama Mas Angga juga tetap kita upayakan apakah masih bisa diteruskan lagi. Udah itu aja. Ya kalau sudah ada putusan mediasi untuk apa ya? Silaturahmi Bang di Damkar. Oh kalau silaturahmi pasti kan kita ya buka tali silaturahmi lah, harus dong. Itu bukan artinya sudah ini terus nggak ada silaturahmi gitu. Enggak, kita nggak ada bahas itu kan di sini. Gitu. Terus nanti akan diagendakan kemungkinan dalam jangka waktu 2 minggu ke depan mungkin akan ada agenda lagi, satu lagi untuk pengucapan ikrar talak di hadapan majelis gitu. Untuk ikrar karena ini baru diberi izin ya, putusan diberi izin untuk mengikrarkan talak atau mengucapkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan, diberi kesempatan kepada kedua belah pihak selama 14 hari mulai esok. Kalau dalam jangka waktu 14 hari kedua belah pihak, baik pihak pemohon maupun pihak termohon tidak mengajukan upaya hukum, tidak banding, maka kedua belah pihak akan dipanggil untuk mengucapkan ikrar kepada si pemohon prinsipal. Dengan keputusan tersebut, maka untuk ketiga kalinya artis yang akrab dipanggil DP itu resmi menyandang status janda. Seperti diketahui, rumah tangga Angga dan DP yang telah dibina selama 5 tahun itu benar-benar berakhir. Dengan demikian, berakhir pula semua romantika dan kebersamaan yang pernah mereka jalani yang dibangun sejak 10 September 2017 lalu.
Dan kini, keduanya bukan lagi sebagai sepasang suami istri. Dia jadi janda lagi, nggak ada yang mau ya Mbak. Pasti perempuan mana sih yang mau jadi janda Mbak? Tapi kalau sudah takdirnya harus jadi janda, aku kan nggak bisa merubah takdir dari Allah Mbak. Jadi aku cuma bisa menikmati dan mencoba untuk menjadi manusia yang lebih baik aja. Kalau misalkan diuji, ya namanya manusia ya aku harus menerima ujian itu. Diterima aja dengan lapang dada. Harapannya, aku nggak berani berharap Mbak, takut kecewa lagi. Aku udah nikmati aja hidup ini, apa katanya Allah aja. Semoga dapat laki-laki yang tulus sama aku, yang benar-benar mencuri hatiku, bukan mencuri hartaku. Tidak diketahui dengan pasti apa yang menjadi penyebab gonjang-ganjing dalam rumah tangga DP dan Angga Wijaya. Diketahui keduanya kerap mengalami cekcok sejak 2 bulan terakhir. Hal itu diungkapkan ayah kandung Angga Wijaya, Dahyan Effendi, saat menjadi saksi sidang perceraian anak dan menantunya. Bahkan sebagai ayah, dirinya sudah kerap menasihati keduanya. Namun nampaknya nasihat ayahnya Angga tersebut tidak dianggap Angga dan DP. Kalau nasihati ya dinasihati, ya nasihatinya kalau memang bisa bertahan ya silahkan terusin. Kalau tidak bertahan ya kenapa harus diterusin. Ya kalau memuncak-muncaknya ya mungkin sekitar 2 bulanan ya. Iya minta, ya kalau memang sudah tidak bertahan ngapain harus diterusin gitu. Kan ketentraman ada di Angga sendiri. Kenyamanan ada di sendiri, bukan di saya. Tidak hanya soal cekcok, kabarnya campur tangan Ibunda Angga Wijaya juga disebut-sebut menjadi penyebab keretakan rumah tangga DP dan Angga di samping soal ekonomi keluarga. Kabar berhembus kalau selama menikah, Angga tidak pernah menafkahi Dewi Persik. Jadi buat apa ya diteruskan kalau memang sudah nggak cocok lagi. Kedua-duanya udah bilang nggak cocok. Enggak, awal-awalnya memang sudah ada bibit-bibitnya mau cerai gitu. Ya. Itu jadi nggak terkejut lagi. Memang yang lebih baik itu ya jalan terakhir yang paling baik yaitu di pengadilan gitu. Ya ribut-ribut aja gitu. Ya ributnya sehingga kalau rumah tangga ribut itu masalahnya permasalahannya ribut saya nggak tahu, cuma laporannya ribut aja gitu ya. Kalau memang ribut tiap hari itu di dalam rumah tangga kan nggak ada ketentraman. Kendati telah resmi bercerai, tapi baik Angga dan DP sepakat untuk tetap membina hubungan baik dan silaturahmi keluarga. Keinginan tersebut sempat diungkapkan ayah Angga Wijaya, Dahyan Effendi, saat menjadi saksi sidang perceraian anak dan menantunya. Kalau saya sampaikan kepada kedua-duanya itu ya istilah mudah-mudahan mereka itu menerima dengan baik, jadi keluarga yang baik juga, jangan timbul suatu hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Pokoknya silaturahmi jangan diputuskan. Itu sudah jadi saudara gitu, sudah jadi saudara. Jadi nggak boleh gitu ada sifat dendam atau segala macam, karena itu sudah merupakan satu takdir gitu ya. Nggak bisa, kita memang harus harus menerima lah. Seperti diketahui, Angga Wijaya mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 20 Juni 2022 lalu. Sidang mediasi pun telah digelar pada 4 Juli yang dihadiri kedua pihak. Namun hasil mediasi tersebut berakhir gagal dan Angga tetap pada keputusannya untuk bercerai dari DP. Sementara itu, kondisi rumah tangga harmonis kembali diwujudkan pasangan Sesar Aditya dan Amataru Intan. Sempat menjadi perbincangan hangat karena akan segera bercerai dengan istrinya, namun kabar terbaru kalau Sesar memilih rujuk kembali dan batal menggugat cerai istrinya di Pengadilan Agama. Kabar tersebut tidak dibantah Sesar dan dirinya sudah kembali bersatu lagi sejak 1 minggu yang lalu. Alhamdulillah kita bersatu lagi ya, dengan kita tidak mendapatkan ego kita. Tetap kita selalu ya udahlah, kita menyadari apa kesalahan kita dan kedepannya insya Allah kita merancang untuk jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, karena kan kata Allah itu perceraian itu dibenci, makanya saya tidak pengen jadi umat yang dibenci sama Allah. Setelah itu hubungan jadi
mempererat, iya lebih berangkul ke mana aja, ngerangkul, seneng kayak pacaran lagi gitu. Sekarang emang lagi belum diproses gitu, emang dari awal juga lama gitu kan, akhirnya ya udah mungkin tanda Allah itu ya udah lu jangan cepet cerai. Akhirnya saya menyadari udah yuk kita bareng-bareng, kita bersama-sama merangkai keluarga yang cemara. Diakui komedian satu ini jika dirinya telah memilih jalan yang benar untuk berdamai dengan istri. Keinginan tersebut telah ia ungkapkan kepada orang tua Amataru Intan. Di hadapan mertuanya, komedian yang kuat berjoget TikTok hingga 24 jam ini telah meminta maaf dan mengakui semua kesalahannya. Keluarga, alhamdulillah ya itu serah kamu, kata bapaknya. Kamu yang menjalani Intan. Saya juga akan mau ketemu dengan orang tuanya dan kembali lagi. Maksudnya ngomong bahwa saya ingin merujuk, saya kembali lagi, saya ingin memperbaiki keluarga saya tidak ingin mengulangi lagi. Sepahit apapun yang saya dapatkan tetap saya yang merasakan. Alhamdulillah dengan senyum hati, ya walaupun belum ketemu tapi aku pengen ketemu gitu. Pengen ketemu, ngobrol lagi sama orang tua dengan baik, dengan sopan, dengan kita ngomong seadanya, kita bahwa kita saling mencintai lagi, saling pengen bersama lagi, karena ya itulah istri yang akan tahu bagaimana sakitnya saya, bagaimana ya kan, namanya kontak batin bukan kontak yang saya, karena kontak saya sama dia tuh agak gimana ya, mau sinyal gitu, Teng aku juga pakai jaket kamu, aku ingat kamu gitu. Oh, dari dan, dan sekarang kamu di mana? Ya sekarang aku di Sawangan. Nah, dia khawatir gitu, seakan-akan tuh kita kayak rohnya tuh masuk. KKN, neng. Nah, saling komunikasi, iya saling. Iya dia awalnya gimana gitu, gimana percaya. Saya bilang nanti proses gimana gitu, kangen ya. Aku ngeseng gitu kan, namanya juga cowok ya kan. Kangen ya sama aku, iya aku kangen. Terus kamu di mana? Hati-hati, aku nggak khawatir. Ya. Kedepannya, ia berjanji ingin membina rumah tangga yang lebih harmonis bersama istrinya. Lantas, hikmah apa yang dapat diambil dari peristiwa yang hampir membawa rumah tangganya tersebut ke jurang perceraian? Hikmahnya kita jangan sampai bermain dengan pernikahan, nggak boleh. Karena itu udah janji suci kan. Dengarkanlah wanita budak muncrat ya. Ya itulah maksudnya kita, ya kan? Kita dengan janji suci kita ngomong dengan benar-benar semua ya harus serius. Akhirnya kan saya menyadari atas kesalahan saya sendiri, karena tidak boleh mempermainkan pernikahan.